Ini adalah apa yang akan kita lihat di langit malam yang cerah, tanpa awan, tanpa hujan. Tapi sebelum kita masuk, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Selesai, terima kasih. Jadi kita bisa melihat ada sekian banyak bintang yang bisa kita amati di langit malam yang cerah. Dan di musim-musim panas seperti saat ini, untuk kita yang berada di kawasan dekat Khatulistiwa, di musim-musim panas kita bisa melihat juga adanya selendang putih yang merentang dari utara ke selatan, memotong zodiak kalajengking. Kalajengking itu apa? Scorpius, ya. Dari utara ke selatan, di bagian ekornya dipotong oleh selendang putih ini. Ini tidak lain tidak bukan adalah menandai bidang galaksi tempat tata surya kita berada. Jadi ini adalah bidang galaksi Bima Sakti. Ya, pemandangan yang indah sekali. Nah, pengamatan yang sudah dilakukan oleh para pendahulu kita, dilanjutkan oleh kita pada masa kini, sudah berhasil memperoleh informasi penting terkait posisi kita di dalam galaksi Bima Sakti. Jadi, kalau kita petakan posisi tata surya kita di dalam Bima Sakti, maka lebih kurang seperti ini situasinya. Ya. Jadi, kita berhasil mengetahui dimensi dari galaksi yang menjadi tempat tinggal kita. Diameternya itu lebih kurang sebesar 40 parsek. Satu parseknya sendiri adalah 206.265 satuan astronomi. Ya. Dan bentuk dari galaksi Bima Sakti adalah berupa bentuk spiral seperti ini dengan beberapa juntayan lengan-lengan spiralnya ini, ya. Ada 5 lengan spiralnya. Satu terpisah jauh, nah 3 lainnya nih deket-deket nih. 3, 4, 5. Nah ini kelima lengan spiral yang dimiliki oleh Bima Sakti. Dan ternyata posisi dari tata surya kita yang diwakili oleh matahari kita itu ternyata tidak berada di pusat galaksi, tapi justru agak ke tepi. Ini ditandai dengan bintik merah di sini, ya. Disinilah posisi matahari. Matahari berada di piringan galaksi Bima Sakti dan posisinya itu berada sejauh sekitar 26.000 parsek dari pusat galaksi. Ya. Mungkin ada yang bertanya-tanya, sejak kapan kita punya wahana antariksa yang bisa menempuh jarak yang jauh sehingga posisinya sudah ada di luar galaksi dan dia mengirimi kita gambar tentang galaksi Bima Sakti ini? Pertanyaan seperti itu wajar, karena sebenarnya kita belum pernah mengirimkan wahana antariksa yang berhasil keluar dari galaksi Bima Sakti. Paling jauh itu baru menuju ke ruang antar bintang, atau setidaknya sudah ada di ruang antar bintang, yaitu wahana antariksa Pioneer. Pioneer 10 yang diluncurkan itu pada tahun 1977 silam. Kemudian ada juga misi Voyager diluncurkan beberapa tahun setelahnya. Itu sedang menuju ke ruang antar bintang atau sudah berada di ruang antar bintang. Artinya baru saja keluar dari tata surya. Masih ada di dalam Bima Saktinya. Nah, kalau yang paling jauh saja baru sampai situ, belum keluar dari Bima Sakti, kok bisa kita memperoleh potret dari Bima Sakti? Kepada siapa kita minta bantuan untuk mendapatkan gambar indah tentang struktur Bima Sakti ini? Apakah ada alien yang membantu kita? Tentu tidak, ya. Jadi
gambaran atau deskripsi yang kita peroleh tentang bentuk, tentang struktur dari Bima Sakti yang belum pernah sekalipun kita keluar darinya, itu justru kita peroleh dari pengamatan di dalam Bima Sakti sendiri. Analoginya seperti ini. Kalau adik-adik berada di dalam sebuah rumah, adik-adik tidak pernah diizinkan untuk meninggalkan, untuk keluar dari rumah itu. Tapi adik-adik mempunyai kesempatan untuk bisa melihat melalui jendela rumah situasi di luar sana. Nah, yang bisa adik-adik lakukan adalah melakukan pengukuran dari dalam rumah. Dari posisi adik-adik di dalam rumah, adik-adik bisa menentukan berapa jauh jarak yang adik-adik miliki ke bagian depan rumah, ke bagian belakang rumah, ke samping kanan, samping kiri rumah. Termasuk juga berapa jauh jarak adik-adik ke langit-langit rumah. Dengan bisa melakukan pengukuran-pengukuran jarak ke bagian depan rumah, ke bagian belakang rumah, ke samping kanan, samping kiri rumah, dan ke langit-langit rumah, adik-adik bisa mendapatkan deskripsi tentang bentuk 3 dimensi dari rumah yang adik-adik huni. Ya kan? Kalau ternyata adik-adik sudah dapatkan nilai-nilainya dan adik-adik bisa simpulkan kira-kira bentuknya menyerupai sebuah balok. Terus ngintip keluar rumah lewat jendela yang ada. Oh, ternyata di luar sana juga ada rumah-rumah yang lain. Dan kalau saya perhatikan, ternyata bentuknya pun nggak jauh-jauh beda dari bentuk balok. Mungkin ada yang bentuk balok saja, ada yang bentuk balok bertingkat. Itu variasinya. Nah, seperti itulah pemahaman yang kita bangun tentang struktur dan bentuk dari Bima Sakti yang kita huni. Jadi meskipun kita belum pernah keluar dari Bima Sakti, kita tetap bisa membangun pemahaman kita tentang struktur dan bentuk Bima Sakti dari pengamatan yang kita lakukan di dalamnya. Pengamatan yang krusial, pengamatan yang penting itu adalah berupa pengamatan untuk penentuan jarak. Ya, jadi dari penentuan jarak ke objek-objek lain yang ada di dalam galaksi Bima Sakti, kita bisa dapatkan bagaimana berapa besar struktur dari galaksi Bima Sakti itu sendiri. Sehingga kita bisa membangun gambar seperti yang kita lihat saat ini. Gitu ya. Nah, ternyata kita bisa mengetahui dari pengamatan yang kita lakukan bahwa matahari yang menjadi pusat edar di tata surya bersama-sama dengan bintang-bintang lain yang menghuni galaksi Bima Sakti itu tidak diam. Jadi matahari betul, matahari itu berotasi, berputar pada porosnya sendiri yang sudah diketahui sejak era Galileo dulu dari pergerakan bintik matahari yang ada di permukaan matahari. Jadi ternyata bintik matahari itu berpindah posisinya dari belahan barat bergeser ke arah timur yang menunjukkan bahwa matahari pun berotasi yang terlihat dari perubahan posisi bintik matahari di permukaan matahari. Ternyata selain berotasi, matahari pun berevolusi. Berevolusi mengelilingi pusat galaksi Bima Sakti bersama-sama dengan bintang-bintang lainnya yang ada di galaksi Bima Sakti. Dan diketahui bahwa nilai kelajuannya itu adalah kira-kira 220 km per sekon. Ya. Jadi matahari bergerak dengan kelajuan sebesar ini. 1 detiknya matahari mampu menempuh jarak sejauh 220 km. Dari pengukuran jarak ke objek-objek yang ada di sekitar pusat galaksi. Jadi pusat galaksi kita itu ada di arah zodiak Sagittarius. Nah, mereka yang punya zodiak Sagittarius bolehlah bergirang hati ya bahwa ternyata zodiaknya itu menandai pusat galaksi Bima Sakti. Nah, sudah diketahui bahwa jarak dari matahari ke pusat galaksi itu sekitar 26.000 tahun cahaya.
Ya, 26.000 tahun cahaya. Berapa besar itu 26.000 tahun cahaya? Berapa besar 26.000 tahun cahaya itu? 26.000 tahun cahaya, kita punya faktor konversi. 1 tahun cahaya itu adalah waktu yang diperlukan oleh cahaya untuk bergerak dengan kelajuan 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon selama waktu 1 tahun. Jadi bisa kita hitung nanti. Ya. Atau kalau mau kita ubah ke satuan parsek, ya kira-kira nilainya 8.000 parsek itu. Ya. Kira-kira nilainya sebesar itu. Nah, beberapa pertanyaan yang bisa dimunculkan terkait informasi yang tersedia ini adalah berapa lama waktu yang diperlukan oleh matahari untuk 1 kali mengorbit pusat galaksi. Berapa lama waktu yang diperlukan matahari untuk 1 kali mengorbit pusat galaksi. Pertanyaan lainnya adalah berapa besar taksiran massa galaksi Bima Sakti yang dilingkupi oleh radius sejarak matahari dari pusat galaksi. Kemudian adalah berapa kali matahari sudah menyelesaikan putarannya mengorbit pusat galaksi sejak tata surya terbentuk. Gitu ya. Nah, bagaimana cara kita menjawab pertanyaan-pertanyaan ini? Menjawabnya tentu menggunakan pengetahuan yang sudah kita miliki. Konsep-konsep fundamental yang sudah kita pelajari dari beberapa bab sebelumnya yang bisa kita aplikasikan ketika kita membedah tentang galaksi. Ya, apa saja konsep-konsep dasar yang sudah kita pelajari itu. Untuk menjawab pertanyaan di bagian A ini, ya, berapa lama waktu yang diperlukan untuk 1 kali mengorbit pusat galaksi? Kira-kira apa konsep fundamental yang sudah kita pelajari yang bisa kita aplikasikan di sini? Coba di unmute. Coba di unmute. Silakan siswa. Kalau ada yang mau menjawabnya. Adakah siswa yang mau coba menjawab? Konsep fundamental apa yang bisa kita manfaatkan untuk menjawab pertanyaan A ini? Mbak Vega bisa coba bicara, Mbak Vega, kok saya ngerasa hening sekali ya. Tidak bisa mendengar apapun ini. Walaupun siswa tadi mengkonfirmasi bisa mendengar suara saya. Yang terlihat ini ada Inka. Coba Inka. Inka coba bicara supaya saya meyakinkan diri saya bisa mendengar suara para siswa ini. Coba di unmute Inka. Saya ingin tahu saya bisa dengar tidak. Coba bicara. Bisa, Pak. Saya tidak bisa dengar suara Inka ini. Bisa, Pak.
Pak, suaranya nggak ada lagi, Pak. Hilang, Pak. Maaf Pak, suaranya nggak kedengaran. Ya, Pak. Suaranya nggak kedengaran. Nggak kedengeran, Pak. Jadi situasinya adalah kalau saya pakai headset, suara saya terdengar oleh siswa, tapi saya tidak bisa mendengar suara siswa. Kalau headset ini saya lepas, saya bisa mendengar suara siswa, tapi siswa tidak bisa mendengar suara saya. Yang harus kita pilih yang mana? Yang harus kita pilih adalah lebih baik saya tidak bisa mendengar suara siswa, tapi suara saya terdengar oleh siswa. Gitu ya? Sepakat? Tes, Pak. Kedengeran nggak, Pak? Oke. Paham Pak. Oke lah. Jadi lebih baik suara saya yang tidak terdengar. Nah, suara saya yang terdengar, tapi suara siswa yang tidak terdengar. Oke. Kita lanjutkan. Bagaimana jawaban kita untuk pertanyaan yang pertama ini? Sebentar, ini adakah siswa yang belum saya admit? Oke, sudah cukup ya. Kita coba jawab pertanyaannya. Berapa lama waktu yang diperlukan matahari untuk satu kali mengorbit pusat galaksi? Ya. Nah, mataharinya sendiri berada di jarak sejauh 26.000 tahun cahaya atau kira-kira 8.000 parsek dari pusat galaksi. Dengan asumsi bahwa orbit matahari hampir berbentuk lingkaran ketika bergerak mengisari pusat galaksi Bima Sakti, kita bisa menggunakan pendekatan GMB, gerak melingkar beraturan di sana. Ya kan? Betul? Nah, artinya kita bisa menggunakan pendekatan ini nih, bahwa V sama dengan V kelajuan ya, V kecil. Bahwa V sama dengan omega R. Omega R. Omega mana? Omega. Omega. Saya cari dulu simbol omega. Simbol omega. Omega ini dia. Omega R. Demikian. Sementara omeganya sendiri adalah 2pi per T. 2pi per T dikalikan R. Sehingga kita bisa keluarkan apa yang ditanyakan, yaitu T. Maka T-nya adalah 2πr per V. Ya. 2πr per V. 2πr per V. 2πr itu tidak lain tidak bukan menyatakan keliling dari orbit matahari mengitari pusat galaksi. Keliling dari orbit matahari mengitari pusat galaksi yang dihampiri dengan bentuk lingkaran. Oke. Kalau kita nyatakan semuanya dalam satuan yang bersesuaian, maka kita harus mengkonversi dulu ke satuan yang kita kehendaki. Misal, kita sudah tahu di sini kelajuannya itu dalam satuan kilometer per sekon. Oke, misalkan kita tidak mau mengubah, kita tetap gunakan kilometer per sekon. Maka yang harus kita ubah cukup tinggal jarak matahari dari pusat galaksinya.
26.000 tahun cahaya tadi, kita ubah dulu menjadi satuan berapa kilometer. Sehingga nanti tetap T-nya kita peroleh dalam satuan sekon. Oke. Beberapa siswa mungkin ada yang koneksinya buruk, sehingga keluar ya. Baik, kita lanjutkan dulu. Kita tinggal masukkan ini ya. Nilai-nilai yang sudah kita ketahui. 2 dikalikan pi dikalikan R. R-nya adalah tadi itu. Jarak dari matahari ke pusat galaksi. 26.000 tahun cahaya. 26.000 tahun cahaya. 1 tahun cahaya itu jarak yang ditempuh oleh cahaya selama 1 tahun. Ya, ketika cahaya bergerak dengan kelajuan 3 kali 10 pangkat 5. 3 kali 10 pangkat 5 km per sekon. Oke. Dikalikan waktu selama 1 tahun. 1 tahun itu 365,25 hari dikalikan 24 jam dikalikan 3.600 detik. Demikian. Nah, dibagi V. Nah, V-nya ini nilainya adalah sebesar itu, 220 km per sekon. 220 km per sekon. Ini saya pindahkan saja ke bawah sini ya, biar cukup tempatnya. Ini tadi 365,4 jam per harinya dikalikan 3.600 sekon per jamnya. Gitu. Nah, ini kalau kita hitung, silakan siswa ikut membantu mengecek hitungannya dengan kalkulator masing-masing, maka akan kita peroleh berapa nilainya? 2 dikalikan pi dikalikan 26.000 tahun cahaya dikalikan 10 pangkat 5 dikalikan 365,25 dikalikan 24 dikalikan 3.600 dibagi 220. Hasilnya 4,30 kali 10 pangkat 10 detik. Ya. Ini dia hasil yang kita peroleh. Nah, berapa tahun nilai sekian detik ini kalau ingin kita nyatakan dalam satuan tahun, biar tidak terlalu besar nilainya. Kita tinggal bagi menjadi nilai ini dibagi dengan jumlah detik dalam setahun tadi itu. 365,25. Jadi nanti disesuaikan saja adik-adik ya. Lihat saja opsinya nanti di A, B, C, D, E-nya itu, jawabannya itu menggunakan satuan apa. Jadi kita nggak perlu harus selalu juga mengubah satuan. Tinggal disesuaikan saja dengan satuan yang tersaji di opsi jawaban yang tersedia. Di sini kita ingin tahu juga selain dalam satuan detik, juga dalam satuan tahun. Makanya kita ubah dari detik kembali ke satuan tahun. Gitu. Jadi ini kita bagi dengan 365,25 dikalikan 24 dikalikan 3.600. Hasilnya adalah berapa? Ada yang sudah dapat hasilnya? Bisa diketikkan di kolom chat.
Oh, saya salah hitung ini. Saya salah hitung, maaf. Ini hasilnya harusnya sebesar 7,030. Nah, kali 10 pangkat 15 detik. Nah, demikian. Dibagi. Nah, ini berapa tahun ya? Saya bagi lagi tadi. Nah, saya pengen tahu ini berapa tahun. Nah, ini dapat hasil sebesar ini. 2,77 kali 10 pangkat 6 tahun. Nah, ini hasil. Dalam satuan tahun, dalam satuan detik. Nah, nggak perlu kita ubah-ubah satuan yang menjadi jawaban kita. Kita ikuti saja opsi yang disediakan di jawaban nanti, satuannya apa. Jadi kalau kita sudah dapatkan sesuai dengan satuan itu, nggak perlu kita ubah ke satuan yang lain. Ya, jadi mataharinya sendiri bergerak dengan kelajuan 220 km per sekon. Dengan lajuan sebesar itu, matahari masih butuh waktu lebih dari 220 juta tahun untuk satu kali mengitari pusat galaksi. Persisnya 223 juta tahun. Ada yang dapat hasil yang sama? Semoga dapat hasil yang sama, ya. Nah, terus berapa besar taksiran massa galaksi Bima Sakti yang dilingkupi oleh radius sejarak matahari dari pusat galaksi tersebut? Ya. Berapa besar taksiran massa galaksi Bima Saktinya? Jadi kalau kita deskripsikan kondisi untuk pertanyaan yang kedua ini, ya, kira-kira seperti ini situasinya. Kita berada di jarak sejauh 26.000 tahun. Saya gambarkan sebuah lingkaran seperti ini. Andai ini adalah keseluruhan dari galaksi Bima Sakti, ya, yang berbentuk cakram piringannya itu, yang berbentuk struktur spiral keseluruhannya. Nah, yang dibutuhkan adalah untuk menjawab pertanyaan bukan massa total, tapi hanya sebatas massa yang dilingkupi, oleh radius orbit matahari. Radius orbit matahari ketika mengelilingi pusat galaksi. Nah, ini dia. Jadi massa yang ada di daerah yang diarsir ini. Ya. Jadi massa galaksi yang ditanyakan dalam pertanyaan yang kedua itu adalah massa galaksi yang diarsir. Bukan massa keseluruhan Bima Saktinya. Gitu. Nah,
konsep fundamental apa yang kita perlukan untuk menjawab pertanyaan yang kedua ini? Berapa besar massa galaksi Bima Sakti yang dilingkupi oleh radius sejarak matahari dari pusat galaksi? Kita bisa menggunakan hukum 3 Kepler di sini ya. Kita bisa gunakan hukum 3 Kepler. Yaitu R pangkat 3 dibagi dengan T kuadrat sama dengan G M MBM gitu ya. MBS, BS-nya itu untuk Bima Sakti. Ini superscript semua, pangkat 3 dan pangkat 2. Dibagi dengan 4 pi kuadrat. 4 pi kuadrat sebagai penyebut. Nah, sehingga MBS-nya itu tidak lain, tidak bukan, pasti diperoleh dari ini. R pangkat 3 dikalikan dengan 4 pi kuadrat. Demikian. Dibagi dengan G dikalikan T kuadrat. Demikian. Nah, jadi massa Bima Sakti di dalam cakupan radius orbit matahari bisa ditaksir menggunakan bantuan hukum 3 Kepler ini. Tinggal kita masukkan nilai-nilai yang sudah kita ketahui ke dalamnya. R-nya tadi sejauh 26.000 tahun cahaya. Kita tinggal copy paste saja dari sini. Ini nanti dipangkatkan 3 ini nanti. Kita ganti nilainya dengan ini. 4 pi kuadrat dikalikan ini. Nah, di sini kita harus hati-hati karena massanya yang ditanyakan sekarang kita pakai semua dalam satuan MKS. Ini berarti 10 pangkat 8 meter per sekon laju rambat cahayanya. Oke, ini semua dipangkatkan 3 dibagi dengan perkalian antara konstanta gravitasi universal dengan kuadrat dari periode orbit matahari. Ya, kuadrat dari periode orbit mataharinya. Saya perkecil dulu biar muat. Kuadrat dari periodenya. Periodenya sudah kita hitung tadi. Dalam satuan sekon, nilainya adalah ini. Nah ini. Nilainya adalah ini. Demikian. Ini biar rapih ada 2 tanda kurungnya. Sip.
Maka kita harus berhati-hati ketika masukkan angka-angkanya dalam kalkulator kita saat ini. Karena kita menggunakan angka yang besar-besar sekaligus angka yang kecil. G itu kecil ya. Sementara yang lainnya membengkak angkanya karena perkalian dari satuan astronomi ke satuan MKS. Mari pelan-pelan kita lakukan. Berapa besar massa galaksi Bima Sakti kita yang dilingkupi oleh radius orbit matahari? 4 dikalikan pi kuadrat dikalikan, nah, jangan lupa nanti yang panjang ini dipangkatkan 3 lagi ya. 26.000 dikalikan 3 kali 10 pangkat 8 dikalikan 365,25 hari dikalikan 24 jam per hari dikalikan 3.600 detik per jam. Nah, ini dipangkatkan 3. Hasilnya sudah pangkat 62 tuh. Ya. Kemudian kita bagi nilai ini semua dengan kuadrat dari periode orbit matahari. 6,67 kali 10 pangkat min 11 dikalikan gitu. 7,030 eksponen 15 dikuadratkan. Kurung tutup. Nah, saya peroleh massa Bima Sakti di dalam cakupan radius orbit matahari tadi sebesar 1,786 kali 10 pangkat 41 kilogram. Ya. Kalau nanti opsi pilihannya sudah dinyatakan dalam satuan kilogram, nggak usah dirubah. Tapi kalau opsi pilihannya ternyata satuan massanya itu beda-beda, ada opsi A dalam kilogram, tapi angkanya tidak sebesar ini. Terus ada opsi B dalam satuan yang berbeda, misalkan dalam satuan massa matahari,